Ya, jadi ini tugas saya terakhir dengan judul yang cukup berat buat saya, Neurologi dalam Penginjilan dan Pemuritan. Ada dua action bagi anak-anak Tuhan yang merupakan amanat agung, yaitu penginjilan dan pemuritan. Gambar ini menggambarkan satu sisi otak terkait dengan otak eh, kanan yang isinya suasana dan situasi di luar yang menyenangkan, dan itu adalah mungkin suatu proses penginjilan dimanapun kita berada, lakukan semua dengan enjoy. Pun juga demikian di sisi kiri adalah otak yang menyumpahkan tugas rutin, ketertiban, kedisiplinan, lalu kemudian matematis, fakta atau eksak ya. Jadi itu adalah di sini semua harus terkonek satu dengan yang lain. Ini ada koneknya kiri sama yang kanan, atas sama yang bawah. Yang atas ini yang berperan adalah corpus callosum. Ini yang menghubungkan otak kanan dan otak kanan dan otak kiri. Demikian juga yang ini, jadi ini yang anterior, ini yang posterior corpus callosum adalah penghubung. Jikalau ada putus ini, corpus callosumnya kerusak, apakah itu karena infeksi, karena tumor, atau karena stroke di sini, atau karena infeksi, maka yang terjadi adalah disconnecting. Kalau disconnected syndrome, maka orang tersebut tidak bisa melakukan gerakan-gerakan atau tugas-tugas yang menyilang dari otak kanan dan kiri. Jadi ini contoh bahwa tidak bisa dipisahkan antara kanan dan kiri, tidak bisa dibedakan kanan dan kiri, semua saling terhubung. Ya, itu. Dan dalam tugas kita dalam penginjilan dan pemuritan, maka kita perlu juga mengenali sifat dan karakter dan diri kita dulu, lalu kemudian kita mengenali sifat dan karakter orang yang akan atau yang orang yang kita ajak komunikasi atau yang kita sebut dengan komunikan. Ya, pokok bahasan kita pada malam hari ini adalah amanat agung, penginjilan, pemuritan secara singkat saja, dan komunikasi, serta konsep neurologi dalam penginjilan dan pemuritan dengan mengenal karakter dan kepribadian. Nanti silahkan Bapak Ibu sekalian mengenali karakter dan kepribadian kita, dan tidak kaku ya, tidak kaku. Misalkan ada 4 karakter, itu tidak kaku bahwa oh orang ini kolerik 100%, tidak ada yang 100%, semua bisa, dan itu adalah sifat dari otak manusia Mitologi yang siapa sih, Pak? mengalami fleksibilitas. Kemudian dapatkah otak manusia dewasa berubah? Seringkali kita mengatakan watak nggak bisa Ini diobati gitu mitologi ya. siapa sih yang ujungnya ada Ya, mitologi siapa watak sih nih? tidak bisa disembuhkan, tapi kalau batuk bisa Hah? disembuhkan gitu ya. Dapatkah Oh, otak siapa? manusia dewasa berubah? Dan kemudian RSME, singkatan ini ya, adalah Bentar Pak religious. Yuda, ada suara-suara masuk itu. Mungkin teman-teman di mute dulu. Ya, Oke, ya, ya, lanjut Pak. baik. Baik, terima kasih. Jadi RSME yaitu religious, spiritual, dan mistis examine. Jadi ada pemeriksaan atau ada juga pengalaman ya. Jadi ini adalah RSME, kita singkat dengan RSME. Ini mana yang berperan, nanti kita akan lihat dalam materi pada malam ini. Ya, seperti dalam Amanat Agung di Matius 28 misalnya ya, kurang Matius 28, sebentar ya. Matius 28, eh, banyak ini materi hari ini. Jadi saya kira saya cepat saja. Ya, ya, Matius 28 dan 18-20, ada 4 hal yang perlu kita cermati dan perlu menjadi pertanyaan buat kita semua. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Ayat 18, kemudian ayat 19, "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku."
dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Lalu kemudian yang ke-20, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Di sini ada, kita cermati ada 4 hal. Ada 4 hal amanat agung, yaitu diawali dengan pernyataan Tuhan Yesus sendiri, yaitu meyakinkan kepada murid-muridnya, kepada kita semua, bahwa Tuhan Yesuslah yang punya kuasa sorga dan bumi. Lalu kemudian dengan perintah kepada kita orang-orang yang percaya untuk menjadikan murid, semua bangsa murid dan baptis, artinya itu adalah penginjilan kita. Lalu kemudian ajarlah mereka adalah suatu proses untuk kemudian memperkuat iman dan untuk pemahaman itu ada satu proses pendidikan yang kita sebut dengan pemuritan. Dan ditutup dengan ketahuilah aku menyertai kamu. Pernyataan akan kuasa Tuhan bahwa aku menyertai kamu. Nah, inilah yang menjadi pertanyaan buat kita semua. Ada 4 langkah atau 4 hal unsur-unsur dalam amanat agung. Satu, ada penegasan akan jaminan kuasa oleh Tuhan Yesus sendiri dan ditutup dengan jaminan kuasa bahwa aku menyertai kamu. Dengan tugas adalah penginjilan dan pemuritan. Perjalanan ini ketika Tuhan Yesus sampai saat ini lebih dari 2000 tahun. Bagaimana perkembangan keimanan kekristenan di dunia ini? Ya, ini ada begitu banyak faktor sehingga terkesan seolah-olah menurut manusia dalam tanda kutip begitu lambatnya. Padahal satu, Tuhan Yesus punya kuasa. Dua, Tuhan Yesus menyertai. Kenapa begitu ini? Tapi di akhir zaman melalui era teknologi IT atau teknologi informasi, maka begitu cepat sekarang menjangkau dunia segala penginjilan ya. Jadi ini di akhir zaman. Jadi begitu terkesan begitu lama, tapi itu adalah waktu Tuhan. Disinilah eh, maka bagi kita semua untuk memiliki tugas panggilan dalam melaksanakan amanat agung penginjil dan pemuritan, kita harus tahu bahwa dan mengimani bahwa Yesus punya kuasa dan Yesus menyertai. Itulah yang menjadi tugas kita dan ini ada kaitannya bagaimana dengan neurologi dalam proses penginjilan dan pemuritan. Seperti kita ketahui semua bahwa sasaran dari penginjilan adalah orang-orang yang mendengar Injil Kristus, yang belum mendengar Injil Kristus atau yang belum memiliki kepastian keselamatan dalam Kristus. Seringkali kita lihat juga banyak orang-orang yang ke gereja, banyak orang-orang yang mengaku Kristen, tetapi sesungguhnya hidupnya masih jauh dari Injil Kristus. Karena itu tugas kita dalam penginjilan adalah 2 hal ini. Belum mendengar sama sekali atau sudah mendengar tapi belum memiliki kepastian. Tujuannya adalah membawa pertobatan orang berdosa yang beriman maupun yang tidak beriman. Ini orang yang beriman yang setengah-setengah suam-suam yang tadi masih ragu akan kepastian keselamatan itulah dan sama sekali yang tidak beriman. Bagaimana suasana dan situasi kejiwaan itu baik si penginjil maupun situasi kejiwaan si penerima berita Injil itu atau kalau kita lihat dengan bahasa komunikasi baik itu komunikator maupun yang komunikan. Ada situasi-situasi kondisi kepahitan di mana memunculkan kesedihan, putus asa, kekecewaan, sakit hati, rasa tidak berguna. Itu memunculkan depresi, kekhawatiran, kebimbangan, keangkuhan, dan banyak perasaan-perasaan negatif yang sebetulnya bisa kita gali di firman Tuhan dalam Alkitab. Dan ini semua adalah mewarnai dalam kita berkomunikasi, mengenal siapa kita juga, lalu kemudian mengenal siapa yang kita ajak lawan bicara kita dalam komunikasi. Apakah kita masih memendam kepahitan? Apakah kita sedang dalam kondisi sedih? Tentu akan berbeda ketika kita dalam memiliki situasi kejiwaan yang sukacita, damai sejahtera. Begitu enteng kita bisa melakukan penginjilan. Sebaliknya kalau kita melakukan penginjilan dalam kondisi kita belum siap secara kejiwaan kita,
belum beres dengan segala kejiwaan kita, belum bersahabat dengan diri kita sendiri, maka mustahil kita dapat mencapai apa yang tujuan yang kita lakukan untuk penginjilan maupun dalam tugas kepemuritan. Itu sama, itu yang menjadi pemikiran kita. Ini semua yang muncul adalah situasi kejiwaan yang dimunculkan dalam kondisi otak kita. Situasi otak kita, situasi perasaan kita yang diatur, dikendalikan oleh otak. Itu. Dan ini kita bisa melihat eh, teori dimensional emotion ya. Teori emosi dimensional ini kita lihat ada empat kuadran ya, dengan vertikalnya ada valence, kemudian horizontalnya ada arousal. Kira Arousal itu suka adalah berenang di ya, arousal itu adalah apa? eh, Semangat ya. Valence itu ketangguhan. Ini panahnya. Jadi kalau kita melihat empat kuadran ini, ada kuadran kanan bawah, saya katakan ini kanan ya. Jadi di kanan bawah ini adalah sangat buruk, dengan istilah funeral, artinya ada kematian. Jadi betul-betul kematian rohani ada di sini, kematian jiwa, pikiran, emosi, nggak punya emosi dia di sini. Kemudian kiri bawah, kiri bawah ini saya pakai istilah kanan kiri agak sedikit berbeda karena ini saya melihat kondisi yang sesuai dengan gambaran imaging. Kemudian yang kiri bawah di sini adalah moral violation, artinya orang-orang yang sudah memiliki kondisi eh, moralnya tidak excellent, artinya tidak baik ya, buruk ya. Jadi orangnya masih, arausalnya masih bagus, namun dia tidak violence ya, jadi tidak ada semangat. Jadi itu biasanya demikian. Nah, ini. Atau kondisi dikatakan rotten food, artinya makanan yang busuk. Jadi perkataan kita, perkataan yang tidak mengenakkan, perkataan kita, perkataan yang kepahitan, perkataan-perkataan kita, situasi-situasi yang keluar dari mulut kita ini sangat tidak baik. Biasanya orang-orang seperti ini tidak menyenangkan dalam pergaulan. Lalu kemudian snake ya suka menyakiti, itu ya, sifat-sifat dari binatang ya. Beda dengan kalau violence-nya di atas garis standar horizontal ini ya, yaitu eh, tapi dia dengan arousal yang kurang, artinya tidak semangat, itu biasanya disebut dengan beautiful sunset. Orangnya baik-baik aja, fun-fun aja, tetapi sebetulnya dia diselubungi oleh situasi perasaan yang kurang nyaman, sehingga itu bisa nampak pada ekspresi wajahnya, bisa nampak dengan eh, personal groomingnya, personality-nya itu akan terlihat orang-orang seperti itu. Beda juga yang paling bagus adalah smiling baby. Artinya tertawa, aktivitas semua dalam ketulusan. Seperti apa, bayi gitu ya. Bayi itu tidak ada tendensi apa-apa yang jelek, tidak ada motivasi-motivasi apa yang jelek. Yang ada adalah bagaimana dia happy, senang, bahagia. Kalau dia waktunya lapar ya dia akan menangis karena dia belum bisa mengutarakan ya. Terus kemudian nah itu adalah kita sebut dengan spanning. Ini adalah kondisi-kondisi yang baik. Ini em, satu teori ya dari Haman ya. Nah, di dalam pemuritan berbeda dengan tadi di dalam eh, Injilan. Sasarannya berbeda, tujuannya berbeda, maka mekanisme sistemnya semua akan berbeda semua. Kalau sasaran pada pemuritan adalah orang yang baru bertobat percaya pada Kristus, itu tugas kita yang membawa orang dalam pengetobatan akan melanjutkan kepada pemuritan. Tidak boleh kita tinggalkan begitu saja, karena itu akan tidak baik bagi pertumbuhan iman petobat baru. Karena itu kita harus memikirkan bagaimana pemuritannya.
Jadi adalah orang baru bertobat dan yang bertobat percaya Kristus. Atau orang Kristen tadi, orang Kristen tapi sebetulnya cuma Kristen KTP, pemahaman tentang siapa Kristus, mengapa saya Kristen, itu aja hal-hal yang dasar-dasar aja sangat itu adalah tugas tanggung jawab kita semua para eh, ya kita yang hadir. Kemudian tujuannya adalah untuk mendorong pertumbuhan iman dan mempersiapkan diri dalam tugas misi amanat orang pertumbuhan iman. Itu supaya betul-betul mantap mengikut Kristus dan memahami. Jadi bukan iman yang buta, tetapi iman yang betul-betul seperti yang Tuhan inginkan. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap akal budimu, dengan segenap jiwamu. Artinya total. Oh, di dalam komunikasi yang seperti saya sampaikan bahwa ada komunikator, ada komunikan. Komunikator adalah pembawa penyampai berita. Komunikan adalah individu yang menerima informasi, penyampai informasi dan komunikator, dan komunikan itu adalah penerima informasi. Di dalam proses ini tentu ada perlu sarana, situasi, lingkungan di mana, keadaan bagaimana itu juga berpengaruh pada tujuan dari komunikasi dalam antara komunikator dan komunikan. Ini saya kasih panah timbal balik karena sebaiknya ada hubungan timbal balik bukan one way traffic ya. Nah, selain ada informasi tujuan yang disampaikan oleh komunikator dan komunikan, perlu ada sarana, situasi, lingkungan. Kalau kita di suatu situasi hiruk pikuk, rasanya tidak tepat kalau kita melakukan penginjilan. Oh, mungkin kita penginjilan pada situasi-situasi yang itu pun menjadi pertimbangan. Di samping ada faktor-faktor X yang harus menjadi perhatian buat kita adalah satu tentunya adalah Allah sendiri sang pemberi informasi, sang empunya berita sukacita itu sendiri, campur tangan Tuhan di dalam proses komunikasi ini. Dan masih ada lagi satu adalah si iblis itu sendiri. Komunikasi bisa dalam bentuk verbal, atau bisa dalam bentuk tulis, atau bisa dalam bentuk gambar. Semua ini adalah bahan yang dipakai untuk kita melakukan komunikasi dengan dalam oleh komunikator dan komunikan. Ingat bahwa ada faktor-faktor eksternal yang turut mempengaruhi keberhasilan dari sebuah misi. Tentu komunikator syaratnya harus orang yang sudah tepatnya hidup di dalam Kristus, memiliki kesiapan baik fisik maupun mental, dan ada kemampuan, kemauan, kehendak untuk melakukan penginjilan atau melakukan pemuridan. Itu penting sekali. Lalu syarat komunikan itu tentu kita harus mengenali karakter dan kepribadian sehingga kita bisa memahami tujuan dari penyampaian kita dan kemudian masuk bisa diterima atau tidak kalau kita tidak mengenali karakter dan kepribadian. Sebetulnya komunikator pun juga harus mengenali diri dulu. Siapa saya ini, memahami siapa saya ini. Kalau kita tidak bisa atau belum bersahabat dengan dirinya sendiri, bagaimana kita bisa menginjili ya. Kita harus bersahabat dengan diri kita sendiri. Hidup kita sudah diperdamaikan, sudah didamaikan dengan Tuhan lewat Kristus. Ada lagi beban-beban yang itu ya. Kita mengenali karakter kita. Sehingga nanti, oh komunikator ini ketemu dengan karakter komunikator komunikan ini tentunya akan bisa cocok positif negatif. Nanti kita akan pada materi berikutnya. Kondisi emosional harus kita ketahui. Kalau orangnya denial, karena tahapan-tahapan ketika orang dalam menghadapi masalah, itu pertama ketika menghadapi masalah, satu adalah tahapan marah, angry. Dia marah dengan situasi, dia marah dengan keadaan, dia marah dengan kondisi yang dia terima, apakah itu kondisi penyakit, ataukah itu kondisi situasi ekonomi, ataukah kondisi-kondisi sosial, semua itu dia pada saat awal itu akan marah. Lalu kemudian tahap berikutnya adalah denial. Artinya dia tidak mau bisa menerima kenyataan itu. Itu denial. Maka dia berupaya untuk menutupi, berupaya untuk berkata yang sebaliknya dari keadaan yang dialami. Itu denial.
Setelah itu baru dia mulai bisa menerima. Nah, disitulah dia menangis, kemudian dia, maaf sebelum menerima adalah bargaining. Setelah ya sudahlah dia bisa menerima kenyataannya, saya bargaining, kalau saya nanti sembuh, maka saya akan melayani Tuhan, gitu kan, ada yang begitu ya. Kalau saya diberkati, saya akan melayani Tuhan sekian 10% akan saya bagikan untuk misalkan begitu. Nah, itu adalah suatu tahapan-tahapan bargaining. Setelah tahapan bargaining baru dia menerima situasi dan keadaannya, lalu kemudian dia mulai langkah ke depan apa masalah itu akan. Nah, paling enak kalau masalah ini ketika komunikator bisa memahami kondisi situasi emosional komunikan itu sudah bisa menerima, enak kita menginjili gampang. Tapi kalau kita masih dalam kondisi marah, dalam kondisi denial, kita paksakan keinginan kita, kita memberikan saran-saran, pasti akan ditolak dan bahkan menjadi di reject, kemudian bisa terjadi pertengkaran, bahkan bisa sampai begitu ya. Demikian. Jadi ada perlu melihat tingkat kondisi emosional dan situasi emosional pasien atau komunikan. Kemudian tingkat kecerdasan juga. Kalau orang itu sudah dengan kondisi otaknya mengalami slow learner, maka kita tidak perlu menyampaikan hal-hal yang terlalu akademis, tidak terlalu menyampaikan secara ini nggak paham. Jadi kalau orang dengan tingkat kecerdasannya masih slow learner, maka yang kita informasikan adalah hal-hal yang sederhana, yang langsung sifatnya kepada hal tugas, tidak perlu dengan analisa. Tapi kalau orang yang dengan kecerdasan normal, itu maka kita berikan, kita sampaikan sesuai. Kalau orangnya kecerdasannya melebihi, kita harus siap pertanyaan-pertanyaan yang pertanyaan-pertanyaan yang jauh dari apa yang kita pikirkan. Itu seperti itu harus kita punya strategi dalam bagaimana kita nanti Yang mau berkomunikasi untuk dari tugas kantor penginjilan dan depan tuh uh, ya ada pemuritan. nama pengirim. Sampai di sini boleh saya lanjutkan ya. Jadi ini penting sekali karena ini berhubungan dengan kemampuan otak kita, kemampuan otak yang kita ajak cara baik dalam penginjilan maupun dalam pemuritan. Dalam proses penyampaian kita perlu tadi kecerdasan itu ada, saya ulang lagi, tingkat kecerdasan itu ada bermacam-macam, ada kecerdasan intelektual yang disebut dengan matematis, ya, hafalan, dan itu intelektual, urgensia. Ada kecerdasan emosional, ada kecerdasan spiritual, ada kecerdasan sosial. Dalam keseluruhan ini kita sekarang banyak motivator-motivator yang menyebutnya adalah SQ. Itu adalah hal yang baru tahun 2000-an muncul. Emotional person atau ya, jadi ada ke macam-macam kecerdasan. Dan sebaik manusia punya keempatnya itu kalau manusia itu normal. Hanya prosentasenya masing-masing berbeda. Demikian dalam suatu informasi perlu kemampuan memori seperti yang kemarin-kemarin sudah kami sampaikan, di mana ini ketika ada stimulus baik suara, mata, apa penglihatan, kita melihat tulisan, kita melihat buku, kita melihat kondisi situasi semua itu masuk di dalam tubuh kita, tersimpan, storage dalam memori awal. Siapa yang mengerjakan di sini? Kita masuk ada di hipokampus. Di sini storage yang lebih lama, long term memory, nanti di sini ya ini yang short term memory. Short term memory itu ada memori jangka pendek, di mana ada intermediate dan recent memory. Dua ini ada di mana? Ini ada di hipokampus. Ya, di sini di encoding artinya dikode. Ini nanti akan saya kirim ini karena berkaitan dengan memori behavior dan memori kecerdasan intelektual ada di prefrontal katakanlah, maka nanti hipokampus akan mengirim ke long term memory di daerah prefrontal. Demikian juga informasi apapun akan diolah di hipokampus lalu bisa disimpan di memori jangka lama, jangka panjang, long term memory.
Di mana long term memory ini ada di seluruh korteks otak. Neokorteks otak termasuk di daerah prefrontal yang kemarin sudah kita sampaikan. Kadang-kadang tidak perlu disimpan di long term memory, langsung direspon. Maka disampaikan di sini informasi ini direspon. Demikian juga belum sampai di sini udah langsung direspon. Biasanya orang-orang demikian ini yang cepat merespon cepat ini kadang-kadang kurang wise. Biasanya orang-orang demikian kurang wise karena belum mendapatkan masukan-masukan dari bagian-bagian otak yang menyimpan tentang peristiwa itu. Sehingga dalam mengambil keputusan lebih wise kalau sudah dalam kondisi long term potential, long term memory, ya. Tetapi kadang-kadang orang yang sudah terlatih ini kadang-kadang dia langsung bisa ini cepat sekali melakukan respon cepat dan hasilnya tepat karena memang pengalaman-pengalamannya udah banyak sehingga dia sudah langsung tidak perlu melakukan analisis lebih banyak, dia bisa mengambil eh, keputusan yang cepat dan tepat. Biasanya itu terlatih ya, proses juga. Dan memori itu ada, hmm, ya memori jangka panjang itu ada deklaratif, ada non deklaratif atau yang disebut dengan impulsif. Biasanya kalau semantik, kemarin ada istilah semantik ya, semantik memori itu biasanya di daerah prefrontal sini ya, semantik itu adalah fakta dan data. Kalau pisang itu seperti ini, ya. Kemudian, oh kalau ini laba-laba itu seperti ini. Itu sudah terekam lewat mata kita, bentuk-bentuk dan semuanya, bahkan baunya, walaupun kita tutup ini, oh baunya banana, ini baunya oh, manggis atau baunya durian. Itu kita bisa tahu karena sudah terekam di otak. Nah, ini sebetulnya sangat perlu sekali oleh karena ketika kita menyampaikan informasi-informasi itu, ada penekanan-penekanan yang harus diterima oleh otak si penerima untuk supaya tersimpan di long term memory. Dan itu harus intens apa namanya, berurutan dan terus-menerus supaya otak kita menerima hal-hal yang positif, menerima hal-hal yang sesuai dengan rencana Tuhan yang kita sampaikan. Sehingga ketika bisa di retrieval ada masalah, maka akan keluar kembali memori-memori yang sudah kita tanamkan. Jadi itu oleh karena itu Tuhan mengajarkan kepada orang Israel, bangsa Israel oleh Musa yang disampaikan melalui Musa kan tanamkan yang kemarin ayat di Ulangan 6 itu ya. Tanamkan terus berulang-ulang, terus kemudian sampai di tangan dan di dahi, ya di tembok-tembok, di pintu, itu artinya supaya memori jangka panjang kita kuat, terutama memori yang positif, sehingga ketika ada sesuatu, maka teringatlah itu dan di retrieval, dipanggil kembali untuk sebagai respon, yaitu semantik. Episodik demikian, kita punya proses-proses, semua personal experience, jadi pengalaman hidup. Seseorang itu adalah suatu proses yang nantinya membentuk orang tersebut dalam memiliki karakter tertentu. Demikian non-deklaratif atau memori implisit itu adalah kemampuan orang melakukan aktivitas yang otomatisme, itu yang disebut dengan prosedural, bagaimana cara menggosok gigi, bagaimana ini. Kalau itu sudah rutin, 10 hukum Taurat katakanlah, sudah rutin saya sudah ngelontok, maka kita melakukan itu secara otomatisasi. Sehingga menjadi gaya hidup, lifestyle bagi anak-anak Tuhan, bagi orang-orang Kristen, itu maka perlu adanya sampai ke sana sehingga itu membentuk karakter. Oh, kalau orang Kristen itu seperti ini, gaya hidupnya begini. Itu kan ini. Termasuk yang ketiga adalah klasikal. Itu adalah suatu kondisi-kondisi tertentu yang mengejutkan. Itu adalah sebetulnya bagus karena itu akan menimbulkan plastisitas sel otak akan bertumbuh cepat. Itu kita sebut dengan sensitisasi. Ada ular, bentuknya begini, responnya apa? Respon cepatnya. Itu adalah suatu sensitisasi. Jadi ini semua adalah diperlukan di dalam ketika kita melakukan penginjilan dan pemuridan. Perlukan sekali mengenali itu termasuk orang itu apakah
slow learner atau tidak. Ya, lalu bagaimana tersimpan di mana, lalu bagaimana bisa meretrieval. Nah, itu penting sekali, maka kita sebagai pengajar atau sebagai pendidik, kita tidak perlu menyampaikan sendiri poin-poin yang utama yang menjadi untuk bisa direnungkan oleh si komunikan atau si penerima informasi. Ya, lalu seperti yang dikatakan bahwa setiap orang pun pasti memiliki perbedaan. Itu harus kita sadari. Kalau saya mengajarkan dari murid-murid saya calon dokter spesialis maupun mahasiswa, 1.000 kepala 1.000 pemikiran. Karena itu bagaimana kita caranya dengan banyaknya pemikiran itu kita bisa menyatukan itu, yaitu kalau kita memiliki visi yang sama, tujuan yang sama, sehingga kita kembalikan pada visi. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib itu dalam Mazmur 11. Yang apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Artinya kita memilih wajib untuk kita menyadari siapa kita ini, bahwa kita memiliki keunikan masing-masing. Ya bisa kita, kalau di dalam budaya tradisi budaya kita orang Timur, kok seperti kakakmu itu, misalnya itu ya. Kalau yang satunya buandelnya setengah mati, yang satu taatnya setengah mati. Taat begini patuh ini, yang ini agak susah. Akhirnya apa namanya berontak itu kan. Jadi artinya membanding-bandingkan dan itu membuat sakit hati dari si anak dan itu akan terbawa pada 15 tahun kemudian. Itu sudah diteliti semuanya itu. Jadi artinya kita semua harus menyadari bahwa siapa yang kita hadapi. Aku punya keunikan, orang yang akan saya injili, orang yang saya akan lakukan komunikasi dalam orang yang memiliki keunikan tersendiri. Itu harus kita kenali satu dengan yang lain, harus kita sebut dengan rumus ABCDFG. Sebenarnya, yaitu A, appearance, yaitu penampilan. Kita harus pahami secara fisik, personal grooming. Orang ini bagaimana, ya, tinggi pendeknya, laki perempuan, gemuk, kurus, hitam, putih, ya. Bukan kesukuan saja, tapi semua sebetulnya harus kita lihat penampilan orang ini. Lalu backgroundnya, latar belakang pendidikannya apa, latar belakang kehidupannya bagaimana, rumah tangganya bagaimana, suku, kebiasaan, tradisi, pola asuh, kita harus mengenali. Sama dengan ketika kita juga waktu menikah, kita mengenali pasangan kita, orang tua mereka bagaimana, bagaimana pola asuh orang tua mereka. Itu yang saya alami juga sama ketika dulu saya menikah. Saya harus mengenali pasangan saya itu siapa, punya karakter apa, bagaimana pola asuhnya. Itu supaya nanti dalam perkembangan, dalam perjalanan suami istri kita bisa mengisi, saling mengerti. Jadi trauma, memori, masa kecilnya itu juga harus menjadi perhatian kita. Karakter, yaitu tadi personality, karakteristik diri orang itu juga merupakan proses, bukan masa. Ya. Kemudian diffusion, yaitu dedikasi dan komitmen orang itu bagaimana kita harus lihat. Ada orang cuma main-main aja, ngetes, nyoba itu kan terkadang itu yang menjengkelkan. Tapi kita harus tahu bahwa orang ini tidak sungguh-sungguh untuk mengetahui tentang Kristus misalnya. Ya kita ini. Kemudian education, pendidikan orang itu bagaimana, cara berpikirnya bagaimana. Finance-nya, kondisi keuangan pun mungkin sedang dalam kondisi kesulitan keuangan. Maka kalau kita bicara tentang hal yang tidak sesuai, terlalu tinggi, muak orang itu, maka orang itu akan pergi, tidak suka. Itu kan ada yang model itu ya. Kita harus mengenali situasi. Kemudian God's guidance, artinya bagaimana relasi dengan Tuhan orang. Ini bagaimana mencari pimpinan Tuhan dalam pengambilan keputusan. Bagaimana kamu sekolah dulu bagaimana? Oh ya karena saya pintar karena ini jadi artinya dia masih menganggap bahwa apa yang dilakukan, apa yang dia terima dan kondisi saat ini itu adalah karena usaha sendiri dan itulah harus sedikit berbeda, harus langsung kita lakukan counter dan kita ini orang itu akan menolak dan tentu tidak simpatik sikap-sikap kita yang dalam berkomunikasi tidak memperhatikan hal-hal seperti itu. Lalu siapakah kita? Itu kalau berbicara siapakah kita itu berhubungan dengan personality,
karakter, dan temperamen. Itu semua ada di dalam firman Tuhan juga. Kepribadian, ya, karakter, dan temperamen. Personality artinya adalah suatu pembentukan kombinasi dari internal, ya, dan eksternal. Jadi ada faktor eksternal. Di dalam komunikasi pun ada faktor eksternal. Jadi internal dan eksternal yang turut membentuk dalam berproses itu akhirnya menjadi orang itu berkarakter A, berkarakter dominan B, berkarakter dominan C, berkepribadian. Jadi itu adalah hal yang tampak, karakter yang tampak dari luar. Kalau karakter itu adalah dari dalam karena proses pendidikan, karena dia terlatih, kemudian dia disiplin dalam rohani, itu tentu akan beda dengan orang berkarakter yang maaf ya pendidikannya kurang, tidak mau dilakukan latihan, sulit untuk mengikuti tata aturan, tidak disiplin secara rohani, tentu akan berbeda karakter orang. Dalam menyampaikannya nanti cara berkomunikasi, gestur tubuhnya itu akan berpengaruh dan itulah suatu kepribadian. Jadi ini tidak bisa dipisahkan, tapi eh, definisinya seperti ini. Dan temperamen itu adalah tadi terkait dengan kondisi emosional, kondisi kecerdasan, ya, keunikan dominan yang diperoleh dengan seseorang secara genetik. Jadi orang itu diasuh dengan karakter demikian, maka terbentuklah orang yang temperamennya demikian. Itu pembentukannya juga melalui proses genetik dan pola asuh. Inilah satu kondisi siapa kita, kita harus mengenali kepribadianku apa, karakternya bagaimana, dan saya memiliki temperamen yang bagaimana. Oh, dan ini tidak bisa dirubah, tidak, ini bisa dirubah. Tadi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Artinya sesungguhnya bisa karena semua itu dikendalikan dalam mindset. Karena itu ada di otak. Otak bisa mindset bisa dirubah di otak. Otak itu dengan kemampuan-kemampuan tadi fungsi-fungsi. Jadi itu bisa. Jadi personality itu berhubungan dengan otak dan relasi dengan perilaku, ya, behavior. Elemen-elemennya apa saja? Pada awalnya adalah tentu adalah motivasi. Bagaimana orang itu memiliki motivasi, ini semua adalah kemudian intelijensianya, kecerdasannya, tadi ada spiritual intelijensia, ada intelektual, ada emosional, ada sosial. Itu semua dan akhirnya membentuk behavior dan emosi yang ditampilkan, karakter emosi yang dominan yang ditampilkan. Ya, inilah proses continuing learning proses yang terjadi dalam pembentukan personality seseorang, yaitu dibentuk oleh kognisinya, oleh emosinya, oleh behaviornya yang kemudian dia mengenali dirinya dan mengenali orang lain, mengenali lingkungannya, sehingga dia membentuk suatu personality. Orang yang memiliki personality itu ada yang istilahnya inner beauty, ada yang temperamen yang kira cukup banyak misalnya. Bahwa ini adalah continual learning process dari mulai masa konsepsi sampai orang itu terus itu adalah satu proses. Personality adalah satu proses hidup. Roma 12 ayat 1-2. Karena itu saudara-saudaraku demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu. Itu adalah ketentuan di dalam Roma. Sebagai persembahan yang hidup, kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ini adalah itu dulu persembahan tubuh kita. Persembahkan tubuh kita. Semua termasuk otak kita, pikiran kita, mindset kita, semua Tuhan ubahkan dan itu diubah terus-menerus melalui apa? Firman Tuhan. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan pada Allah. Ini adalah suatu proses.
otak kita, mindset kita diubah. Kalau dulu aku sakit, lemah, tapi sekarang dengan firman Tuhan kita dikuatkan, diperbaharui cara berpikir kita, bahwa oleh bilur-bilurnya aku sudah sembuh. Itu kita perkatakan dengan iman, dan itu ada lewat otak kita yang kita retrieval dari memori yang kita yang ada sudah tersimpan itu terus kita maka itu akan mempengaruhi hormonal, mempengaruhi endokrin, mempengaruhi neurotransmitter yang otak untuk membangkitkan suatu aura yang positif atau suatu kondisi yang positif. Sehingga kita bisa mengenal kehendak Bapa, mana yang baik dan berkenan, dan itu dimampukan oleh pertolongan Roh Kudus sehingga kita dimampukan untuk dapat melakukan hal yang sesuai dengan kehendak Allah. Jadi itu adalah proses-proses neuroteologi di mana otak itu penting sekali untuk yaitu merubah mindset, merubah pemikiran kita, dan terus diberikan proses pemulihan dan penginjilan dan pemuritan yang terus-menerus. Nah, Gary Smith ini dan John Trent ini membuat suatu assessment personality yang sudah saya katakan tadi ada 4 dominan, bukan berarti ini full murni ya, ada batas yang tegas enggak. Jadi kadang-kadang orang itu dengan dominan karakter kolerik, tapi suatu ketika dia punya jiwa yang melankoli, ketika dia punya jiwa yang eh, sanguis gitu. Jadi demikian dan tidak harga mati. Kompleks assessment itu adalah untuk memicu percakapan pengenalan lebih lanjut, tapi bukan menjadi label lalu kemudian kita mengejas seseorang, nah itu salah. Kita menghakimi, cenderung akhirnya cenderung menghakimi, itu adalah salah. Setiap pengenalan pasti akan membuka kelemahan, bersiaplah untuk bersikap dewasa dan positif. Karena itu ketika kita sebagai seorang penginjil, ketika kita sebagai seorang pemberi memuridkan, maka kita harus punya sikap dewasa dalam mengenali, kemudian apa yang harus kita sampaikan. Mengenal ini bukan untuk menjustifikasi, dari saya katakan justifikasi, tapi justru ini adalah untuk langkah pertumbuhan. Karena itu terus bertumbuh ya di iman kita itu adalah untuk pertumbuhan ketika kita sudah mengenali, lalu kita dandani apa yang perlu diperbaiki, yang lebih baik ke arah Kristus. Ini jadi dalam komunikasi janganlah kita saling menuntut, memaksakan itu eh, maka akan tidak baik. Tapi saling membangun dan bertumbuh bersama itu adalah ajaran firman Tuhan. Tidaklah kamu kita bertumbuh bersama, saling menolong, bertolong-tolonglah, kan? Saling membantu. Jadi itu adalah saling membangun dan bertumbuh bersama, dan menuntut dan memaksakan kehendak. Ya, ini adalah suatu kondisi yang tadi Gary Smell tadi, Gary Smell tadi adalah orientasi dominan, tadi tidak ada garis batas yang tegas ya. Jadi orang bisa kolerik, tapi kadang satu ketika melankolik, atau satu ketika sanguis, satu ketika. Jadi ini berhubungan dengan tugas. Kalau ke arah kiri ini kepemimpinan, ke arah kanan ini kepemimpinan, ke arah kiri ini adalah em, mengikuti ya istilahnya, eh, bisa mendampingi. Kalau orang yang tipe kolerik ya biasanya orientasi tujuan, goalnya, apa namanya, hasil akhirnya harus begini. Nah kalau dibandingkan disandingkan dengan sama-sama kolerik bisa berantem. Jadi itu nanti kita harus bisa mengenal ya domain-domain yang kehidupan ini adalah psikologi ya. Kolerik biasanya ada di 10-15 populasi. Drivernya adalah visi. Dia punya visi. Orang-orang yang kolerik itu biasanya punya visi, tujuan yang harus dicapai. Ya, directionnya adalah jalanku. Ya, pokoknya ini caraku. Jadi seringkali kalau kita menjadi seorang pemimpin, sering kita tidak mendengarkan saran dari anak buah atau sesama level orangnya. Pokoknya itu biasanya tipe-tipe kolerik.
Dia biasanya karakteristiknya adalah seorang pemimpin, memecahkan masalah, orangnya berani, punya minat dan daya juang ya. Dia adalah goal oriented, biasanya punya goal. Itu biasanya seperti itu ya. Arah dan punya tujuan. Biasanya kalau ada masalah, ada dalam perjalanan untuk mencapai tujuan, ada tantangan, itu adalah spirit buat dia, justru dia bergairah untuk menyelesaikan. Itu tipe-tipe orang kolerik. Kelemahannya biasanya adalah menabrak orang, tidak peduli dengan orang lain karena fokus pada tujuannya dia. Sehingga tidak sensitif dengan situasi, kondisi. Jadi kan dalam suatu komunikasi, dalam suatu komunikan, itu dalam suatu komuni itu kan ada berbagai banyak manusia dengan berbagai. Dan tipenya bosi suka memerintah dan asertif yang berlebihan, terlalu percaya diri. Ya. Kekuatannya biasanya orang yang punya visi dari visionary, praktikal, cepat selesai, cepat mencapai tujuan ya. Kalau sekarang istilah Jawanya sacet buat wet gitu ya. Kalau dalam kemudian nanti hasil akhir belakangan. Kalau terjadi kesalahan baru dievaluasi. Jadi begitu ya. Kemudian orangnya produktif, strong will, dan independen, ya decisif, ya pengambil keputusan, ya tentu dia seorang leader. Ini tipe kalau silahkan Bapak Ibu sekalian nanti mengoreksi dirinya masing-masing, mengenali dirinya masing-masing. Tapi ini tidak mutlak ya. Tadi saya katakan tidak. Sanguis influence orangnya adalah berhubungan dengan mempengaruhi dengan cara lembut karena dia lebih senang menjalin relasi. Orang seperti sanguin itu kawannya banyak, temannya banyak. Karena tipenya adalah melakukan relasi relationship. Ya, dia punya kisah cerita yang begitu banyak yang bisa dikatakan. Dan dia bukan my way tetapi our way karena dia senang berkoloni, berkomunitas. Dia senang berrelasi, dia senang seru, rame-rame, fun. Biasanya begini, biasanya orang-orang seperti itu rasanya. Biasanya nggak ada sedihnya karena dia banyak teman terus yang menghibur, banyak teman sehingga lupa sedih. Pemberi semangat kelompok biasanya orangnya antusias, ceria, ya, tampil selalu ceria, kreatif, penuh ide. Ini otak kanan semua ini. Suka petualang, ya, satu hal yang baru, explore. Ada orang-orang yang menyenangkan biasanya itu adalah tipe-tipe sangu. Orangnya cenderung spontanitas, tapi dia perlu struktur tersusun. Kalau enggak programnya atau amburadul karena ke sana iya, ke sini iya, situ iya, pokoknya yang menyenangkan. Relasinya pendek sehingga tidak bisa mendalam. Ke orang-orang yang sanguin itu nggak punya teman dekat, orangnya ya semua teman, Pak. Sehingga akhirnya gagal fokus karena begitu banyak yang diiyain ya, tidak suka detail akhirnya karena ya sudah pokoknya ini ya sudah, tidak disiplin akhirnya, kurang bertanggung jawab karena itu belum selesai sudah yang lain diiyain, sebelum selesai diiyain yang lain, sehingga orang lain yang tadi berurusan dengan dia tidak kecewa misalnya ya, relasinya dangkal. Buatannya biar ramah orang, responsif, tanggung jawab apa yang dengan teman-temannya dia dan hangat, ya friendly, ya banyak ngomong, bisa pandai bicara istilahnya, ya orangnya antusias. Pokoknya orang yang sangu itu menyenangkan. Biasanya kalau apa namanya itu di televisi itu acara-acara roadshow, talk show kayak gitu ya. Itu kan hostnya kan orang-orang yang karakternya adalah sanguin, bukan tipe kolerik. Nanti tamu yang diundang diperintah terus ya. Kalau sanguin kan ramah, menyenangkan ya. Kalau flekmatis biasanya adalah tipe orang yang sangat patuh, sangat setia, taat, rendah hati, easy going. Dia tidak mau ribet, tidak suka rame dengan orang lain. Dia cenderung
Kalau ada yang ramai dia cenderung menghindar dan sifatnya melayani. Tuhan akan kasih one on one satu. Jadi dia mau sedia relasi yang banyak, ya one on one. Waktu yang berkualitas dia butuhkan. Karena itu tidak butuh waktu yang banyak, tapi cukup dan berkualitas. Hanya kelemahannya dia orangnya sensitif ya, baperan gitu ya, mudah terluka, terluka dan terluka, gampang terluka, kompromi. Jadi ya sudah, karena dia tidak mau rame, tidak mau repot, tidak mau ini ya sudah ikut arus yang ya pokoknya dia rela mengorbankan dirinya untuk menyenangkan orang lain itu adalah fragmen. Biasanya orangnya tenang, calm, karena tidak mau repot, tidak mau rame, isi kuing. Kalau enggak sih ya sudah depend, tergantung, tapi dia quiet, objektif, ya sangat objektif, diplomatik biasanya karena dia memiliki strategi-strategi, karena dia lebih banyak merenung. Beda dengan yang terakhir ini melankoli, orangnya sangat waspada, teliti, rinci, yaitu orang melankoli. Ya, biasanya sangat patuh pada aturan-aturan, tata cara, yaitu. Nah, ini cocok kalau jadi sekretaris karena lengkap semua fasilitas. Ya gitu ya. Karakter bertanggung jawab, sangat terperinci, teliti, nice, analytic. Orangnya matematis sekali dia. Dia konsisten, dia memegang prinsip pada kebenaran dia. Prinsip ini adalah melankoli, orang li. Nah, hal yang memberikan semangat adalah kalau kolerik itu punya capaian, punya goal. Kalau sanguin itu pengalaman dengan relasi yang banyak. Melankoli itu penyelesaian dengan cermat dan lengkap. Kalau pragmatik adalah punya jiwa melayani yang luar biasa. Ya rela dirinya tersakiti, yang penting kawannya atau orang lain senang. Di dalam pemuritan tentu ada 4 hal yang menjadi perhatian kita adalah proses. Itu sangat penting, tidak bisa membalik seperti membalik tangan dalam kita melakukan pemuritan. Kita harus menyadari bahwa ada proses relasi yang berdasarkan pewahyuan melalui desain pembelajaran yang disiapkan. Murid, guru, orang tua dapat mengalami proses atau keluarga, anggota keluarga siapapun itu mengalami proses yang berelasi dengan Tuhan. Proses ini hanya bisa terjadi melalui anugerah sola gracia, yaitu relasi yang berdasarkan iman kepada Kristus sebagai puncak pewahyuan. Melalui proses ini, murid, guru, orang tua, dosen, siapapun dapat memahami makna dan tujuan hidupnya yang hanya bersumber kepada kepribadian Tuhan sendiri, mengasihi Tuhan dan memenuhi panggilan hidupnya bagi kemuliaan Tuhan. Dari yang kedua dulu juga eh, saya sudah sampaikan bahwa tujuannya adalah memuliakan atau menyenangkan dari Tuhan, dan adalah satunya adalah menikmati berkat, bisa menikmati. Harus jelas harus menjalankan proses ini. Lalu kalau berkomunikasi dengan orang kolerik bagaimana? Ya, kita pasangan menjadi efisien dan to the point karena orang kolerik nggak mau panjang-panjang. Ya, pokoknya maksudmu apa gitu kan? Ya, itu lebih enak, cepat, informasi tentang apa yang dilakukan, kapan kebebasan bertindak akan segera karena mau langsung action. Strategi umumnya tentu efisien dan kompeten, tentunya dengan tujuan dan sasaran kolerik, ya sasaran kolerik. Nah, orang kolerik itu angel diatur ya karena dia maunya sendiri. Ya, jika tidak setuju dengan pendapat kolerik, berdebatlah tentang fakta bukan perasaan pribadi. Nah, orang kolerik itu butuh butuh data yang akurat. Itu adalah kolerik. Lakukanlah semua dalam koridor kebenaran Tuhan dalam Efesus 4 ayat 2 ayat 6 nanti sendiri ya. Kalau tipe sanguin bagaimana? Ya, karena orangnya tadi menarik, ramah, happy lah ya.
itu biasanya ya maka tentu tidak akan mengalami kesulitan orang-orang seperti itu. Karena bakatnya banyak, relasinya oke ya. Itu strateginya adalah dukung apa yang menjadi impiannya, apa yang ada dalam perasaannya. Lalu kemudian pendekatannya akan lebih mudah karena orang sanguin itu yaitu tadi dan kita dukung pendapat sosialisasi, beri mereka kesempatan untuk mengungkapkan. Cobalah nanti ada media-media nanti itu adalah kita kan ini hanya teori ya. Nanti kita akan kalau ada momen nanti ada praktek bagaimana kita bisa mempraktekkan ketika kita melayani satu keluarga. Harus kita praktekkan dalam bagaimana kita melayani dengan orang yang mengalami kepahitan itu tentu ada sendiri-sendiri ya cara-cara tipe melankoli ya dia butuh suatu akurat dan tepat karena dia memang detil orang dia akan terus ngedes bahkan cenderung paranoid istilahnya curiga juga menanamkan curiga terlebih dahulu sebelum dia akhirnya percaya itu tipe-tipe orang karena butuh ketelitian perencanaan yang baik. Kalau kita tahu orangnya melankolik terus kita mau gaya kita dengan memaksakan maka akan tidak ketemu. Itu adalah cara-cara kita. Jangan terburu-buru dalam mengambil keputusan. Berikan bukti bahwa apa yang kita katakan itu benar dan akurat. Itu yang bukan pada orang yang dalam firman Tuhannya sama Efesus 4 ayat 2 sampai 6. Mungkin kita baca ya. Ini perikopnya adalah kesatuan jemaat dan karunia yang berbeda-beda. Rasul Paulus ke jemaat di Efesus ketika Paulus di penjara. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Dan berusaha memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh, satu roh, bagaimana kamu telah dipanggil. Satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, ya satu Allah dan Bapa dari semua Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Ya, dan dari ada satu satuan yang kuat di dalam terus disatukan karena kalau flegmatis seperti tadi tipe orangnya itu eh, patuh, tunduk, menyenangkan pokoknya. Disuruh ke sana iya, disuruh itu iya, sama orang sama orang kolerik dimarahi ya manut itu ya. Tipe pragmatis itu orangnya demikian. Ya, strateginya tentu kita tidak boleh melakukan ancaman karena orang mudah tersakiti. Tersakiti karena orang itu tulus. Kalau apa yang dia inginkan dia lakukan dengan tulus. Kalau sampai tersakiti, maka itu melukai batin orang. Tunjukkan minat pribadi dan dukungan perasaan mereka yang orang-orang tidak merasakan, memaksakan, bergeraklah perlahan, tunjukkan bahwa bukan apa yang menjadi kalau kamu mengalami itu orang lain pun juga mengalami kami pun juga pernah mengalami jadi kita menyampaikan itu dengan kondisi yang santai sehingga dia bisa menerima lakukan semua dalam koridor yang sama tadi kebenaran Efesus 4 yang kedua tadi adalah uh, uh, adalah fokus ya melalui proses belajar yang fokus pada kebenaran Tuhan ya menginginkan kebenaran firman Tuhan sola fide sehingga bertumbuh dalam hikmat Tuhan. Ini adalah firman Tuhan. Di guru kita, bacaan kita, renungan kita untuk disimpan di otak kita. Sehingga mudah terretrieval, mudah terpanggil kembali ketika kita sedang mengalami sesuatu. Kita sudah menyimpan itu semua di otak kita dan diulang-ulang. Yaitu fokus pada hikmat Tuhan. Jadi kita selalu fokus pada Tuhan, tidak fokus pada masalah, tidak fokus pada Kristus. Dari dalam kelemahan dan kekuatan. Bagaimana kalau kolerik dengan kolerik ini Bapak Ibu nanti bisa baca sendiri ya, mohon maaf ya.
Kita baca sendiri apa sisi positifnya, apa sisi negatifnya. Kalau Anda seorang kolerik, lalu kita berkomunikasi atau sedang berrelasi dengan orang sesama kolerik, demikian juga kolerik dan flegmatik. Demikian kolerik dan melankoli. Sanguin dengan melankoli. Ada 4 kuadran itu satu sama lain saling terintegrasi dan ada kekuatan dan kelemahannya. Flegmatik dengan melankoli. Jadi semua ini apa bisa kita kenali. Lalu yang ketiga di dalam penginjilan dan pemuridan perlu ada suatu kurikulum yang jelas, berlandaskan firman Tuhan Alkitab, berpusat kepada Kristus. Pendidikan Kristen yang benar haruslah menerapkan kurikulum yang berlandaskan Alkitab, yaitu sola scriptura, dan berpusat pada Kristus, yaitu solus Kristus. Ya. Jadi kalau itu tidak di ini, ya maka itu menyimpang, berarti bukan. Ya, sekarang lagi rame juga diulas kembali oleh uh, pendeta Bambang Nusena ya, terkait dengan uh, aliran apa apa Pak, yang aliran yang tidak percaya bahwa itu Yesus, yang sekarang gerejanya juga cukup banyak. Ada yang tahu Remnan, Pak. apa Yang Remnan, bukan. Remnan. yang apa ya, mereka berdua-dua sepeda seperti Kristus itu kan, berdua naik sepeda Yehova. pakai Yehova. ya saksi Yehova ya. Nah, ini kan juga sekarang juga cukup marak ya. Di Surabaya itu ada di Jemur Sari, itu gerejanya besar sekali. Nah, itu Jumatnya juga makin banyak juga. Itu bukan karena dia berdasarkan tidak berdasarkan kitab dan berdasarkan Kristus. Terus proses pembelajaran yang dialami murid-murid, orang tua, dosen, guru semua mengintegrasikan pernyataan Tuhan secara khusus dan secara umum, pewahyuan khusus dan pewahyuan umum. Pewahyuan umum ya seperti dapat oksigen bebas, kita bisa menghirup mendapatkan air, itu semua adalah pewahyuan ada berkat, tapi ada pewahyuan khusus di mana keselamatan hanya ada di dalam Kristus. Itu salah satunya adalah pewahyuan khusus. Pesan bijak bagi orang kolerik, ini saya kira nanti Bapak Ibu bisa baca. Barang, barang siapa setia dalam perkara kecil, ya setia juga dalam perkara besar. Karena ya itu orang kolerik maunya ini maunya cepat sampai hasil yang tidak mau berproses. Ya ini kan adalah suatu proses. Setiap perkara kecil maka Tuhan akan memberikan perkara itu, untuk pesan bijak bagi orang-orang dengan karakter dominan kolerik. Kemudian untuk orang melankoli mungkin kita karena orangnya itu ya itu tadi mudah baper ya, orang melankoli itu orangnya baperan, jadi untuk pelajaran yang kamu alami tidaklah berbeda dengan yang dialami oleh orang. Allah itu setia dan tidak ada yang akan membiarkan kamu dicapai melampaui kekuatan. Artinya diberi penguatan ya, bahwa jangan dimasukkan dalam hati. Ya kita percaya pada Kristus, Dia adalah Tuhan yang janjinya adalah menyertai kita, maka Dia juga akan memberikan solusi. Itu walaupun kita dicobai adalah tujuan dicobai oleh si pencoba ya, itu maka kita akan terus seperti itu kita memberikannya. Ya, kalau bagi Sanguin mungkin dipergunakan waktu dengan baik, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik karena terlalu banyak relasinya orang gitu ya. Ya kadang-kadang no, akhirnya toleransinya kebablasan yang menyebabkan akhirnya bukan toleran lagi, kompromi. Itu yang paling saya. Kemudian orang dengan pragmat ya, orangnya eh, biasanya karena patuh taat, sehingga tidak punya keberanian yang lebih dibandingkan orang lain, karena itu harus berani
Penghidup khusus harus berani dengan membayar hak. Sehingga untuk orang dengan pragmatik tetap punya peluang untuk dapat mandiri, dapat dan karena Tuhan sudah mengubah. Yang keempat adalah perlu ada suatu motivasi. Karena tujuan utama dalam kehidupan kita, kita sudah diubahkan mindset kita bahwa motivasi kita sekarang bukan duniawi lagi, yang kita adalah yang kita lakukan tujuan kita adalah untuk kemuliaan. Jadi kurikulumnya semua harus berlandaskan pada kitab dan perpustakaan yang menjadikan semuanya ini soli, bio, kuria. Dari 4 tipe kepribadian yang ada, semua memiliki motivasi seperti itu. Secara sesuatu, ya. Unsur rendah hati, lemah lembut, sabar, tunjukkanlah kasihmu dalam hal yang saling membantu. Berusaha untuk memelihara kesatuan. Itu yang dikatakan dalam kita menjalankan tugas dalam untuk kita masing-masing. Dapatkah otak manusia dewasa berubah? Kalau kita melihat tadi Roma 12 ayat 2, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Artinya itu suatu statement yang meyakinkan kepada kita, otak kita, mindset bisa diubah. Ya, hal negatif menjadi hal yang positif. Kutuk menjadi berkat, misalkan, ya. Ini pembaharuan bisa diubah mindset kita, otak. Pasal 3 ayat 10, ya, yang dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambaran. Pengetahuan itu berhubungan dengan otak. Karena itu, dan itu terus-menerus, suatu kondisi yang kontinu, tidak boleh berhenti dalam kehidupan kita. Oleh karena itu ada renungan pagi, eh, mesbah keluarga, itu semua adalah bentuk mengubah mindset otak dari tengah-tengah keluarga kita untuk kita akhirnya menuju pada fokus pada otak manusia dewasa itu sangat adaptif. Karena itu tidak ada kata, oh tidak mungkin bisa diubahkan sudah karakternya, tidak. Itu adalah perkataan yang mengikat dan itu tidak diperkenankan. Karena kita tahu bahwa otak manusia pun sangat adaptif. Karena itu Tuhan juga mengatakan, firman Tuhan juga mengatakan bahwa berubahlah pembaharuan tubuhmu dan diperbarui terus menerus. Itu kondisi yang harus kita lawan hal-hal yang negatif untuk kita masukkan dengan mindset yang positif dengan tujuan dan terus berkembang otak itu. Ya, perubahan secara konsisten pola-pola neuron itu adalah aktivitas neuron yang kita sebut dengan sekarang lagi booming neuroplasticity. Tentu tidak sendiri neuroplasticity itu, ada neurogenesis. Karena kalau neuroplasticity saja tidak disertai ada neurogenesis, tidak akan ada pertumbuhan sel. Ketika kita menanamkan sesuatu yang positif, maka tumbuhlah sel-sel baru, tumbuhlah plastisitas konek-konek baru. Nah, itu konek baru itu adalah proses neurogenesis. Jadi ini adalah suatu kondisi yang bergandengan neuroplasticity dan neurogenesis. Ya, plastisitas otak dalam bahasa Yunani adalah plastikos yang berarti to form atau membentuk. Jadi ada unsur reorganisasi. Jadi yang rusak dibentuk kembali, direorganisasi. Kita manusia yang rusak, manusia berdosa, oleh karena salib Kristus, kita direorganisasi kembali, diremodeling, kemudian direconnect dengan Tuhan. Dibangun kembali hubungan kita dengan Tuhan. Itulah terjadi reorganize. Jadi ada suatu kondisi yang diubahkan, otak kita di mindset kita diubahkan. Untuk ada recovery, ada pemulihan, ada healing proses. Itu adalah jadi dua plastisitas itu menyangkut reorganisasi, remodeling, dan unsur recovery, uh, healing proses, ya. Dan ini dinamis, perubahan fisiologis otak dari inter, intra dan inter, ya. Intra itu adalah diri kita sendiri, bagaimana kita menerima proses perubahan itu, dan intra bagaimana lingkungan yang membentuknya, membangunnya. Itu adalah memungkinkan untuk proses belajar dan beradaptasi dalam berbagai pengalaman.
Karena itu tentu kita harus ada upaya-upaya supaya internalnya tetap terjaga, kemudian dengan lingkungan internya yang terjaga juga. Maka proses itu akan berjalan dengan baik. Itu menurut Campbell 2020 ya. Terkait dengan penyimpanan memori. Yaitu tadi meriset kembali lalu kemudian memasukkan apa namanya firman Tuhan dan hal-hal yang positif itu membentuk moral dan etik yang berkenan pada Tuhan. Itu adalah dalam apa namanya encoding dan kemudian di storage disimpan di otak yang kemudian bisa di apa retrieval dipanggil kembali ketika kita ini adalah kondisi-kondisi yang sebetulnya ulangan saja dengan materi-materi yang lalu dari hipokampus untuk mengingat merimain kembali bahwa ini limbik sistem di mana ada peranan hipokampus, ini limbik sistem, ini prefrontal, ini gyrus singuli, ini hipokampus, ini amigdala, semua ini di talamus, ini hipotalamus, epitalamus, semua ini adalah limbik sistem yang membentuk sirkuit papes yang mengatur, mengendalikan, dan membentuk emosi seseorang, kognitif kecerdasan seseorang, di mana hipokampus sangat berperan penting. Tadi ya, hipokampus ini adalah kornu amon A1, A1, A2, A3 ini. Nah, biasanya kalau orang ini sangat peka dengan oksigen ya. Kalau orang itu kekurangan oksigen biasanya gelisah, lalu kemudian mudah marah, irritable, ya mudah tersinggung. Biasanya itu orang-orang yang dengan hipoksia kurang oksigen, tuh ya. Jadi hipokampus ada di sini nih. Kelihatan ya brusolnya ya. Mana tuh brusol? Ini hipokampus yang biru nih. Ini hipokampus ya. Yang penting berperan penting di dalam proses emosi dan kognitif kecerdasan. Ya, jadi kita melihat ini fungsi-fungsinya, sel-sel otak akan semakin berkurang dengan umur 20. Jadi miliaran sel ya, beberapa puluhan ribu sel otak mati dalam sehari. Dan bukan berarti kalau langsung terbentuk sekian juta miliar dengan sekian ribu miliar, enggak. Dan itu terus terus berkembang bagaimana kita kembangkan otak kita pakai otak kita terus berkembang tadi ya, ada plasticity dan ada neurogenesis atau neuroregenerasi. Beberapa puluh ribu sel otak mati dalam sehari, ingat. Tapi ada recovery, ada pemulihan, ada pertumbuhan sel baru. Ya, di dalam hipokampus terus berfungsi ini kecuali ini yang utama. Tuhan itu luar biasa. Yang memiliki regenerasi yang bagus adalah hipokampus di daerah periventrikular. Itu adalah ada sel yang bisa melakukan regenerasi, ada bagian yang bisa melakukan regenerasi di hipokampus. Ini Oh, susah neurotransmitter. ditiru. Susah deh. Masih Ya, kuliah ya? neurotransmitter yang ada ini cukup banyak. Itu sekalian, itu adalah biologi-biologi yang terlibat. Komunikasi-komunikasi antar sel itulah ini semua. Kapan seneng, kapan bahagia, mana yang dominan. Oh, dopamin sejajar dengan serotonin, maka itu akan orang menjadi bahagia dalam kondisi yang standar. Kalau berlebihan juga akhirnya menimbulkan halusinasi, orang yang menjadi agitasi, agresif. Tuh. Jadi semua dalam kondisi balance, kontrol otak yang bagus itu dari Tuhan. Ya, ini semua dari Tuhan yang ada. Ini perjalanan komunikasi. Kalau asetilkolin, presinap dan posinap dikirim, sebagian masuk diterima di posinap, sebagian dipecah lagi menjadi kolin dan asetat, lalu kolin dia diterima disedot lagi ke presinap untuk diubah lagi. Jadi ini adalah komunikasi. Biasanya untuk memori ini adalah asetilkolin di daerah hipokampus. Kalau ini macet, maka asetilkolin akan terganggu. Biasanya asetilkolin ini sering tertutup oleh nikotinik. Jadi perokok biasanya itu nikotin itu dia akan menutup daerah posisinap asetilkolin sehingga lama-lama orang itu akan mengalami gangguan memori. Lalu kemudian obat-obat obat-obat opiat opiat-opiat itu juga akan menutup asetilkolin bekerja.
sinap sehingga terbuntu. Akibatnya komunikasi untuk memori terganggu, menyampaikan untuk menginformasikan proses-proses memori terganggu di hipokampus karena suka eh, nikotin, kafein, terus apa namanya opiat-opiat itu, narkoba itu semua ada menutup ini ya. Di sini yang sisi satu satunya ini adalah glutamat. Glutamat itu adalah eksitatorik, neuroeksitatorik ya. Neuroeksitatorik itu yang kerjanya berlebihan. Nah ini kalau glutamat keluar dan berlebihan, maka yang terjadi orangnya nggak bisa tidur, gelisah, ngomel-ngomel sendiri karena berlebihan glutamatnya. Biasanya obat-obatan yang merangsang glutamat seperti golongan metamfetamin. Ya, biasanya itu orang-orang narkoba itu metamfetamin enggak, akhirnya bisa tahan tidur, enggak tidur ya. Gitu. Nah, itu kalau berlebihan orangnya menjadi halusinasi dan akhirnya paranoid. Itu adalah contoh-contoh eh, biomol yang terjadi dalam proses yang harus kita pahami. Neuroplasticity ini adalah suatu kondisi neurogenesis, adalah neuron yang baru tumbuh. Mekanismenya bagaimana? Ada empat. Satu, habituasi tadi, membiasakan terus-menerus diulang, maka itu akan merangsang sel-sel tumbuh. Jadi ada proses habituasi. Yang kedua, proses sensitisasi, yaitu dengan kejutan. Misalkan tadi tiba-tiba ada sepeda motor mau nabrak, kita terkejut itu, maka otak kita bekerja, apa yang harus saya lakukan, memori cepat kita akan bekerja, saya harus menghindar, nah itu semua adalah menumbuhkan plastisitas yang cepat itu dengan sensitisasi selain habituasi. Ada classical conditioning, itu adalah kondisi-kondisi yang sudah stabil, statik, maka itu bekerja secara itu tapi lambat biasanya kalau situ conditioning. Dan yang keempat adalah kalau sudah sampai ke neokortek tadi di LTP long term potentiasi itu maka disimpan jangka panjang, maka memori jangka panjang itu maka kita sering masih ingat hal peristiwa-peristiwa masa kecil kita itu ada di long term potentiasi. Bagaimana mekanismenya ini secara biomolekuler ini. Jadi long term potentiation ini akhirnya menimbulkan sel-sel plastisitas baru ya ini jadinya bertambah ada tambahan-tambahan sel-sel baru ya. Jadi ini gambarannya nanti seperti ya. Ini. Jadi ini kondisi situasi yang tenang. Jadi ini ada sinap dari antar sel, ini sinap antar sel. Ini tidak ada ini saraf lain ya. Tapi ketika ada sensitisasi baru, ada pengalaman baru, maka mulai muncul sinap baru. Jadi itulah orang tidak boleh berhenti belajar ya. Belajar terus. Belajar hidup itu kan terus berproses ya belajar. Terus karena itu akan terus meningkatkan sinap di sel otak. Nah, nanti kalau sudah mulai sinapnya makin kuat, ini selnya makin besar, lama-lama sinaptik yang lama yang tidak dipergunakan akan rudimenter, habis, berkurang. Ya, terus kemudian baru setelah itu terjadi suatu kondisi perbaikan kembali, pengalaman diulang kembali, dimunculkan. Sehingga nanti muncul. Jadi seperti siklus. Ya. Ini adalah contoh-contoh. Jadi neurogenesis dan neuroplasticity itu tidak bisa dipisahkan. Ya, jadi otak dewasa itu dapat sanggup berubah dalam suatu situasi lingkungan tertentu, yaitu dengan proses neurogenesis dan biogenesis atau neuro restoration ya, restorasi ya, pemulihan. Neuroregeneration adalah neurogenesis. Plastisitas otak itu adalah suatu kapasitas sistem saraf ya yang merubah fungsi dan struktur dan itu adalah merupakan environmental diversity perkembangan lingkungan ya. Dia adalah satu kesanggupan atau kemampuan dari otak dan recovery yang untuk membentuk struktur sel baru. Ini, ya, neuroplasticity ini adalah suatu proses neurorestoration tadi ya.
melalui sinar formasi, dendritik, aksonal, sprouting. Jadi ada keluar aksonal-aksonal itu muncul tadi dia ada pemangkasan pruning jadi ya ini seperti ini. Ini perlu dipangkas istilahnya di pruning kalau ini muncul ya. Kalau kita sering melakukan itu maka otak kita terus muncul dan bertumbuh plastisitas kita terjadi regenerasi yang baik. Ini adalah bentuk suatu sensitisasi ya. Ketika ada rangsangan ini lalu kemudian dia masuk ini eh, apa namanya serotonin, lalu kemudian mempengaruhi energi siklik AMP. Dari sinilah nanti akan dikirim sinyalnya ke bagian pusat mengatur pertumbuhan sel. Lalu dari sinilah memerintahkan untuk keluar membentuk tangkai baru, ya, tangkai baru. Saya tidak bisa membayangkan ketika saya tahun 94 terjadi kecelakaan di Sumatera, saya tugas di Sumatera, mobil saya masuk jurang, lalu kemudian saya harus pecah kepala saya, otak saya koma, mata saya melorot, tulang-tulangnya hancur, tulang wajah saya, karena yang kena adalah kepala saya, lalu kemudian saya koma, tapi disitulah Tuhan proses luar biasa, sehingga muncul plastisitas berapa juta sel yang rusak, saya tidak bisa membayangkan, sel otak saya berapa yang rusak, berapa bukan juta kan berapa miliar yang rusak. Tapi itu bisa terjadi neuroplasticity dan neurogenesis yang Tuhan bentuk sehingga sampai saat ini saya bisa sharing pada Bapak Ibu. Ini adalah suatu proses yang luar biasa otak yang Tuhan berikan pada kita. Yaitu ada dua yang bisa terjadi regenerasi yaitu subventricular zone atau SPZ dan subgranular zone. Kalau subventricular zone ini ada di daerah otak yang disebut dengan olfactory bulb dan caudatus ini ada di daerah eh, basis prefrontal, ya, basis prefrontal dan subventricular daerah ventricular. Lalu subgranular zone ini ada di daerah hipokampus dan gyrus dentatus. Gyrus dentatus itu yang dekat hipokampus, berhubungan dengan hipokampus. Ini yang terjadi mudah pertumbuhan sel dan ini harus membutuhkan stimulus tadi ya, stimulus atau bentuk habituasi atau sensitisasi atau long term potensiasi atau classical conditioning itu semua adalah untuk menumbuhkan kedua bagian ini untuk supaya sel-sel otak kita bertumbuh. Nah, growth factor di mana ini akan terbentuk neurogenic process itu adalah BDNF atau Brain Derived Neurotrophic Factor. Itu bisa kita ambil, bisa kita lihat kalau orang itu habis dilakukan latihan ini terus BDNF-nya meningkat. Nah, ini bisa kita lakukan penelitian di sini. Jadi oh mana yang bisa growth factor mana aja yang ini bisa marker yang bisa kita pakai. Vascular endothelial growth factor VGF ini juga sama. Insulin pun juga bisa menjadi tanda untuk apakah orang ini mengalami pertumbuhan dalam otaknya. Ketika kita melakukan pemuritan, ya kita melakukan penginjilan dan pemuritan, kita bisa melihat ini. Jadi di situ adalah suatu kondisi supporting dan regulating dalam membentuk sel yang baru, neuron yang baru. Nah, itu adalah penting sekali. Neurogenesis kemampuan untuk membuat sel saraf baru dan hubungan antar sel saraf yang tersebut. Tadi sudah ada contoh gambarnya di mana itu diperankan akhir pembentukan SGZ dan SPZ. Ya, jadi neuroplasticity dan neurogenesis itu tidak bisa dipisahkan dalam pembentukan suatu informasi baru dan mengembangkan otak kita berfungsi bersama-sama secara sinergis. Nah, sekarang yang terakhir kita adalah religius, spiritual, mistik, dan experience. Lalu bagaimana hubungannya apa otak dengan apa yang kita pelajari dengan keimanan kita? Ternyata dalam buku Spiritual Brain, The Spiritual Brain karangan Mario Bugart itu membuat suatu konsep tentang RSME.
Ini dia bukunya tahun 2009 ya, edisi yang terbaru 2009. Lama sudah. Harusnya kalau kita mencari referensi 5 tahun belakang, ya boleh lebih. Ini karena belum ada ini ya, pakai. Jadi ternyata di dalam perihal spiritual religious mystical itu ternyata otak berperan cukup banyak yang sebetulnya sudah pernah kita kita sampaikan, Pak Aristo sampaikan, Pak Samuel Edik sampaikan adalah prefrontal dengan koneknya hipokampus, amigdala, dan korteks yang sudah kemarin kita sampaikan kan ya. Jadi ternyata itu adalah peran-peran yang bisa dikerjakan oleh otak kita dalam mengontrol, mengendalikan agar supaya dalam proses spiritualitas itu tidak berlebihan, orangnya menjadi malah selindro ya. Akhirnya terjadi waham. Waham itu adalah misalkan waham ketuhanan, dikit-dikit dosa, dikit-dikit ini itu waham menjadi, atau wihid itu waham dosa ya. Ada waham ketuhanan, saya ini diutus Tuhan untuk, nah seperti itu adalah kondisi Tuhan tapi tidak sesuai dengan kondisi realita. Nah, itu adalah suatu waham. Kalau berlebihan dalam RSME, dalam mengimplementasikan di otaknya, itu semua sangat diatur oleh kondisi suasananya adalah monoamid, dopamin, serotonin, norepinefrin. Ya, karakteristik adaptif yang otak itu yang mempengaruhi kondisi RSME. Ya, religius adalah pengalaman yang timbul dari di suatu tradisi religi. Ya, orang dengan tradisi-tradisi religi lama-lama dia akan mempunyai karakter orang yang sangat religius. Kalau spiritualitas itu adalah pengalaman yang membawa itu ke dalam kontak dengan ilahi, karena biasanya pengalaman hidup ya itu yang mendekatkan dia kepada Tuhan. Kalau mistisisme atau mistik itu adalah suatu kondisi kesadaran lain. Jadi altered state of consciousness itu menjadi awas terhadap realita kosmik yang tidak terlihat dalam keadaan sadar. Misalkan kemarin kita belajar dengan mata kuliah dari Pak Coki tentang eh, sejarah ya, sejarah sejarah perjanjian lama, sejarah perjanjian lama. Itu kan kita tahu dengan dilakukan apa namanya baptisan dengan air, lalu kemudian diyakini air itu berkhasiat untuk, nah itu sudah mulai mengarah ke mistis seperti itu ya. Padahal itu tidak, karena tidak ada air itu di dalam konteksnya pada kebenaran firman Tuhan. Kita kembalikan kepada referensi utama kita adalah kebenaran firman Tuhan. Itu akhirnya kita sebut dengan mistisisme. Hal seperti itu sering terjadi nantinya ketika kita dalam menginterpretasikan dan mengimplementasikan kita berlebihan, maka kita akan timbul mistisisme. Nah, Louis Lempol itu lobus temporalis sebagai pusat dalam RSME. Tadi lobus temporalis ada amigdala, ada hipokampus. Itu mesiotemporal ya, di daerah temporal dalam. Jeffrey Schaefer dan John bahwa sistem limbik dalam otak yang sebagian dalam lobus temporalis berfungsi sebagai media bagi emosi-emosi dan berperan penting dalam RSME. Karena ada emosi di situ, karena itu ada kognitif, mengganggu memori kita, mengganggu rasionalitas kita, ya. Sistem limbik berkaitan dengan emosi dan memori. Tipe kepribadian berperan penting dalam RSME. RSME menunjukkan pada dimensi yang fundamental dari eksistensi manusia, transformasi psikospiritual. Artinya ada perubahan pikiran, perubahan emosi, kemudian sikap, keyakinan, dan itu dalam proses pemuridan penting. Karena kita tidak hanya knowledge, tapi kita harus juga bisa merubah orang itu attitude-nya. Kemudian kita juga bisa merubah bagaimana psikomotornya. Itu peranan dalam RSME, yaitu fungsi dari temporal lobe, ya itu lobus temporalis dari otak. Impuls-impuls transendental yang berhubungan dengan Tuhan harus apa ya, demikian itu ternyata bisa itu diperankan dalam mesotemporal.
Itu sistem limbik kemarin, ya itu ya saya ulang lagi. Ini karena penting sekali. Bagian utama dalam sistem limbik ada hipotalamus, tadi termostat sentral mengatur otonomi ya. Ini ada talamus, hipotalamus, ini ada hipokampus, ini ada amigdala, ya. Ini ada gyrus singuli, ya, ini neokortex. Semua ini ada peran-perannya, ya. Amigdala mengatur emosi, terutama yang berkaitan kesejahteraan dan keselamatan, pengambilan keputusan cepat biasanya, respon emosi, takut, sedih, cemas, agresi, ya, itu ada di amigdala. Kalau hipokampus berperan dalam memori, terutama jangka pendek terkait dengan pembelajaran dan emosi, serta navigasi ruang, jadi visuospasial. Jadi itu kita bisa melihat ruangan ini, bagaimana bentuknya, bagaimana itu ada di orang bisa sekali sekali jalan ke sana, dia akan bisa mengulang kembali untuk tidak kesasar karena itu kemampuan navigasi otak dari hipokampus. Kemudian gyrus singulat, epitalamus, semua berhubungan dengan pengaturan tidur, ya, melatonin, hormon melatonin. Gitu. Jadi ini semua adalah eh, bagaimana ternyata otak kita lah yang bisa mengendalikan bagaimana kita bisa melakukan pembimbingan dan pendidikan yang efektif, efisien, dan tujuan adalah untuk kemudian. Kesimpulan, pelayanan penginjilan pemuridan adalah tugas semua murid Kristus yang hidup dengan Kristus untuk menjalankan amanat. Dua, dalam komunikasi efektif dibutuhkan kemampuan mengenali kondisi emosi, personality diri, artinya komunikator, dan komunikan serta situasi lingkungan. Karena personality terkandung adanya kecerdasan, intelijensia, emosi, sosial, spiritual, dan juga motivasi serta perilaku, ya, behavior. Penginjilan dan pemuridan adalah satu proses yang membutuhkan fokus, kurikulum, dan kuat. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan, ini referensi-referensi dari ketiga materi saya. Ini sebenarnya masih banyak, tapi saya hanya ambil sedikit saja materinya. Kiranya ini bisa hadir Bapak Ibu sekalian.